kota aina ya syaukan wali taibata darafat aishakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran daring pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum itu, kalian masih ingat gak pertemuan minggu kemarin tentang pengertian mukjizat, karomah, irhas, dan maunah, dan dalil nakli serta contoh kebenaran mukjizat. Itu materi minggu kemarin. Sekarang pada pertemuan hari ini kita akan membahas dua pembahasan. Yang pertama, beberapa bukti contoh karomah, irhas, dan maunah. Yang kedua, hikmah adanya mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Jadi hari ini dua pembahasan. Sebelum ke pembahasan, Bapak ingin mengulang sedikit materi tentang minggu kemarin. Mukjizat itu adalah sesuatu yang melemahkan. Nah, mukjizat terbagi dua, mukjizat kauniyah atau mukjizat yang nampak. Yang kedua, mukjizat aqliyah, mukjizat yang dapat dipahami oleh akal pikiran. Nah, kemudian contoh mukjizat itu kemarin ada tiga. Di antaranya yang pertama, mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, mukjizat Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan pada hari ini, yaitu beberapa contoh dan bukti adanya karomah. Nah, yang pertama, karomah yang terjadi pada Maryam. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 37 yang artinya, maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Yang kedua, yaitu karomah yang terjadi pada Ashabul Kahfi atau penghuni gua. Sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 25 yang artinya, dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun ditambah 9 tahun lagi. Yang ketiga, karomah yang terjadi pada Zulkarnain atau Alexander the Great, yaitu seorang raja yang soleh yang Allah nyatakan dalam surat Al-Kahfi juga ayat 84 yang artinya, sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Yang keempat, yaitu karomah yang diberikan kepada para wali Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Yunus ayat 62 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Artinya, ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran surah Yunus ayat 62. Kemudian selanjutnya yaitu pembahasan beberapa contoh irhas. Irhas ini kan terjadi sebelum diangkat menjadi rasul atau calon diri rasul.
Nah, irhas yang diberikan oleh Allah kepada para calon rasul, contohnya kejadian-kejadian yang terjadi pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi seorang rasul. Nah, di antaranya peristiwa itu adalah yang pertama, peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, yakni kegagalan tentara Abraha menghancurkan Ka'bah. Itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa saat lahirnya Nabi kita Muhammad SAW, yakni terjadi gempa yang sangat hebat di negeri Persia sehingga meruntuhkan bangunan-bangunan yang tinggi. Padamnya api sesembahan kaum Majusi setelah lebih dari 1000 tahun tak pernah padam. Langit yang terang pada waktu fajar, kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan lain sebagainya. Yang ketiga, peristiwa masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW, yakni dibedahnya dada Nabi kita Muhammad SAW itu oleh 2 malaikat ketika ia masih dalam asuhan Halimatus Sa'diyah. Yang keempat, peristiwa masa remaja sampai menjelang diangkat menjadi Rasul. Nah, dalam perjalanan dagangnya ke negeri Sam, Nabi kita Muhammad SAW itu selalu dinaungi oleh awan dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh irhas yang terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kemudian selanjutnya contoh irhas kepada para nabi yang lainnya. Yang pertama, bayi Nabi Musa alaihissalam itu dapat berbicara. Nah, dijelaskan dalam surat Maryam ayat 27 dan 29. Yang kedua, bayi Nabi Ismail yang menendang tanah sehingga mengeluarkan air Zam-Zam. Yang ketiga, bayi Nabi Musa alaihissalam yang selamat sampai istana Fir'aun meskipun dihanyutkan di sungai Nil yang ganas. Itu contoh-contoh irhas. Selanjutnya yaitu pembahasan dalil yang menunjukkan maunah. Nah, di antara dasar bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan maunah atau pertolongan kepada hambanya antara lain di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 120 yang artinya, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, maunah ini diberikan kepada hamba-hambanya. Nah, contohnya, misalnya seorang nenek yang terkurung di dalam rumah yang terbakar. Nenek tersebut dapat membobol tembok yang kokoh dan selamat dari bahaya. Nah, ini contoh maunah, karena secara akal sehat tidak mungkin seorang nenek itu bisa membobol tembok yang kokoh. Kemudian pembahasan yang kedua, hikmah adanya mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Hikmahnya apa nih? Di antara hikmah yang dapat kita ambil dengan adanya mukjizat, karomah, irhas, dan maunah antara lain, yang pertama, melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha, tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat keimanan kita serta menambah keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membuktikan kebenaran Rasul yang diutus oleh Allah dan ajaran-ajarannya. Yang keempat, mempertebal iman kepada Allah. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, tidak takut akan kesulitan karena yakin Allah selalu memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Yang ketujuh, sebagai bukti kebenaran Rasul yang diutus, bahwa ajaran dan pengangkatan diri seorang Rasul adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, sebagai azab atau siksa bagi orang-orang kafir dan pelajaran bagi orang manusia yang lainnya. Itu hikmah.
Nah, selanjutnya contoh perilaku yang mencerminkan keyakinan kita terhadap mukjizat. Yang pertama, tidak meminta pertolongan kepada makhluk halus. Meskipun kita juga yakin atau percaya bahwa makhluk halus itu adalah sesuatu yang gaib. Nah, yang kedua, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yakin sepenuh hati akan kekuasaan Allah. Yang keempat, berakhlakul karimah sesuai Al-Qur'anul Karim. Yang kelima, selalu berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perilaku yang mencerminkan keyakinan kita terhadap mukjizat. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya perbedaan antara mukjizat, karamah, irhas, dan maunah. Kalau mukjizat itu sesuatu kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah. Contohnya mukjizat Nabi Ibrahim, mukjizat Nabi Musa, dan mukjizat Nabi kita Muhammadin SAW. Kemudian kalaunya karamah, kejadian luar biasa yang terjadi pada orang-orang soleh atau orang-orang pilihan Allah, atau bisa juga terjadi pada wali-wali Allah. Contohnya kepada Maryam, kepada Ashabul Kahfi, kepada Zulkarnain, dan juga kepada para wali-wali Allah. Kemudian kalaunya irhas, itu sesuatu kejadian luar biasa yang terjadi pada calon diri Rasul. Contohnya kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa. Itu contoh-contoh irhas. Kemudian maunah. Kalau maunah itu sesuatu kejadian luar biasa yang terjadi pada orang-orang biasa saja. Itu berkat pertolongan Allah. Misalnya seorang nenek yang terkurung di dalam rumah yang terbakar. Nenek tersebut dapat membobol tembok yang kukuh dan selamat dari bahaya. Nah, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Baiklah, untuk menutup pembelajaran daring pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah hilap mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata Bapak atau perilaku Bapak yang kurang berkenan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La 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 la.